big. Mission! Come on, guys, come on! Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang akan menguras rasa empati kalian, yaitu nelayan yang terjebak di tengah badai terbesar di segitiga Bermuda, yang akhirnya memporak-porandakan kapal mereka. Dan karena ini merupakan sebuah kisah nyata yang mengharukan, maka langsung aja. So, seperti biasa, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film The Perfect Storm. Alright, we're lined up. Di awal film diceritakan di sebuah pelabuhan terlihat dua kapal nelayan yang baru aja pulang berlayar dan lagi membongkar hasil tangkapannya. Mereka pun bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing dan saling melepas rindu setelah berbulan-bulan berjuang untuk menangkap ikan. Big man, how you doing, huh? Dan kisah akan berfokus pada Bobby yang menjadi aktor utama dalam film ini. Dia terbilang baru dalam dunia nelayan karena sebelumnya dia bekerja di pabrik yang terletak nggak jauh dari pelabuhan itu. Home safe. How you doing? Bobby adalah salah satu ABK dari kapal bernama Andrea Gale yang diketuai oleh kapten bernama Billy yang punya segudang pengalaman dalam dunia nelayan. Tapi saat itu keberuntungan belum berpihak pada mereka karena tangkapan mereka cuma sedikit dibandingkan kapal sebelah yang dipimpin oleh kapten bernama Linda. Bring in your fish. Shouldn't take too long. My kind of Linda. But Ben, there's never a question of it. Diketahui kapal Andrea Gale ternyata bukanlah milik Billy. Dia menyewa kapal itu dari seorang pengepul ikan bernama Bob, yang saat itu memanggil para kru untuk pembagian jatah dari hasil tangkapan mereka. What's the matter? What's 22.21? Are we a little short? Stock, 21,000 pounds at $3.50 a pound. That comes to 7.75 share. That comes to 2. I own the boat. Your captain takes a double share. Bob kecewa karena hasil tangkapan Billy yang jauh dari ekspektasinya. Dia pun menyarankan agar Billy mengikuti jalur Linda agar hasil tangkapannya bagus. Tapi karena gengsi, Billy pun gak setuju dan berniat pergi ke sebuah tempat bernama Grand Banks yang terkenal banyak ikannya. You're getting to be rude, you know. You can't make it pay. I'll find somebody who Some can. I fish out the Grand Banks, they're not gonna be so grand anymore. Nah, don't you even think about it. I want my boat back. Singkat cerita, saat malam tiba, Billy datang ke sebuah bar dan bertemu dengan anak buahnya bernama Murph, yang lagi menunggu mantan istri juga anaknya. Dan saat mereka tiba, mantan istrinya nggak mau ikut ke dalam bar dan hanya mengantar anaknya aja. Sure, it wasn't exactly a slammer. Times it killed us, honey. So you want to come have a drink or something? Here you go. You want to come with your daddy? Sementara itu dalam bar, Bobby dan pacarnya yang bernama Christina udah ada di sana bersama para kru lain. Dan diketahui bahwa Bobby adalah anak dari pemilik bar tersebut. Kemudian saat para kru lagi berkumpul dan bertangkurak ria bersama, tiba-tiba Kapten Billy menyatakan bahwa dia akan pergi melaut 2 hari lagi dengan atau tanpa mereka. Dan karena terjurung oleh kebutuhan sehari-hari, Bobby dan kawan-kawannya pun terpaksa menyetujui hal itu. What are you gonna do? This time I promise you, come back with a shitload of fish. You're a bastard. Dampak dari keputusan Bobby membuat Christina sangat marah dan ingin Bobby untuk pensiun dini mencari pekerjaan lain dan hidup bersama dirinya. Tapi Bobby meminta pada Christina agar mengizinkannya berlayar untuk yang terakhir kalinya, karena mereka punya hutang ke Bank Emok yang udah menggunung. I got a divorce lawyer. A mountain is one time, I promise. I have to try it again. There's your 2 kids. You gotta get them back. Keesokan harinya, para kru kapal menaikkan logistik dan umpan yang cukup banyak. Mereka semangat karena janji Kapten Billy yang akan membawa mereka ke Grand Banks yang terkenal dengan ikan yang sangat melimpah.
Kemudian Billy datang ke sebuah tempat las yang gak jauh dari pelabuhan. Dia berniat mengajak seseorang yang bernama Sully untuk pergi dengannya, karena Billy kekurangan personil dalam trip kali ini. Murphy keep his sight? Open out a friend? You paying you? So you want this job or not? I was working Manhattan and Anasquam. I do. Singkat cerita, para kru yang saat itu berkumpul di bar mencoba mencari chemistry dengan personil baru yaitu Sully. Tapi Murph yang gak suka dengan gaya tengilnya, dia pun memberikan sindiran keras kepada Sully hingga menimbulkan sebuah masalah. That's the way you're getting your customers these days. Catching up. Whoa, back up! Come on. See you on board. Can I get you anything? Let's go, boys. Sebelum mereka berangkat, Christina yang saat itu mengantar Bobby menyelipkan sesuatu di tasnya, yang ternyata itu merupakan sebuah surat. I can't put it off any longer. Don't go, Bobby. I got a bad feeling. I'll moonlight. I'll sell the car. We'll work nights, weekends. I gotta go. Mereka pun akhirnya menaiki kapal dan kapal pun berlayar. Kapten yang saat itu di anjungan turun ke bawah untuk memeriksa bagian mesin dan peralatan lainnya agar berjalan dengan baik. Para kru juga mempersiapkan hal lain seperti mesin es untuk menjaga ikan agar nggak busuk. Couple boxes. Pack it in there. Is that gonna crap out again? Never! Hi, Bobby. You're somewhere out there. I'm smiling to myself because of the surprise I have. But you gotta begin with a baby shake, right? Sementara itu di kantor BMKG Boston, seorang ahli membaca pergerakan awan terkejut dengan tanda badai yang akan menimpa jalur Bermuda dan Sable Island. Dia pun segera menyuruh asisten wanitanya menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Graphics, Bermuda and Sable Island. This doesn't look good. Pam? Kapal Andrea Gale pun telah sampai di wilayah yang bernama The Green Banks. Para ABK kapal mulai menebar pancing berharap hasil yang mereka dapatkan bisa melimpah. Go fishing. 40 miles out there. Dan di malam harinya, Sully yang polontong mencoba menghibur mereka dengan tingkah konyolnya. Tapi layaknya Tom and Jerry, dia pun malah bertengkar lagi dengan Murph. Guy's dead weight. Been screwing around all night. Land and the newfies will throw you both in jail! Saat para ABK lagi istirahat, seketika mereka terbangun saat kapten membunyikan klakson yang menandakan bahwa mereka harus segera menarik pancing. Dan mereka mulai melakukan tugasnya masing-masing. Right now, gamble! Ternyata tempat yang bernama Green Banks itu nggak sesuai yang diharapkan karena ikan yang mereka dapatkan hanya sedikit dan berukuran kecil. Para ABK pun mempertanyakan keputusan kapten yang membuat mereka kecewa dan ingin putar balik. Skipper say anything about us coming up short? Skipper's too scared. Skipper don't get scared. Kegiatan yang sama diulangi, yaitu menebarkan umpan hingga saat malam tiba, akhirnya indikator menunjukkan bahwa pancing mereka mendapatkan tangkapan yang besar. Tapi tiba-tiba... Ikan hiu itu naik ke kapal dan menggigit kaki Bobby. Billy yang saat itu sigap mengambil shotgun dan menembak mati hiu besar itu. Di pagi harinya mereka hanya berdiam diri karena kebanyakan pancingannya kosong. Dan sekalinya ada hanya ikan kecil yang membuat mereka kecewa. Kemudian Bobby naik ke anjungan kapal untuk mengajak Billy berbicara soal hasil mereka yang minim. What are you gonna do about those sets? They suck. I'm out here because I need the money, Skip. I'm trying for a new start here. Billy Tine's lost it.
gets a little slow, they're ready to draw. Hey, you promised me a shitload of fish. You'll get a shitload of, and I will this time. So don't fuck with me. Mereka pun melanjutkan kegiatannya di malam hari. Murph yang bertugas menyiapkan umpan meminta Sully agar mengantarkan tongkat sinar. Tapi saat Sully akan mengantarkannya, tiba-tiba dia terjatuh dan membuat tongkat itu berhamburan. Murph langsung marah akan hal itu, kemudian Bugs dan Bobby pun membantunya. Tapi tiba-tiba... Karena kurang konsentrasi, kail pancingan yang Murph pegang menembus tangannya dan membuatnya tenggelam di lautan. Sully yang pertama kali melihat langsung terjun ke laut dan berenang bersama Bobby untuk menyelamatkan Murph. Back to that boat! Akhirnya Murph berhasil diselamatkan walaupun udah terbujur kaku seperti orang yang gak bernyawa. Dan Kapten Billy pun langsung memberikan pertolongan kepadanya. Perjuangan Kapten Billy berbuah manis. Murph bernafas kembali menandakan bahwa dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Dia pun dibawa ke dek untuk mengeluarkan besi pancingan yang tertancap di tangannya. Aduh, ngilu. Keesokan harinya seperti biasa, mereka melanjutkan menebar umpan di lautan. Murph sementara digantikan oleh Alfred sampai lukanya pulih. Kemudian dia dan Sully akhirnya bisa berdamai karena aksi heroiknya semalam. Isn't that what I'm supposed to say? Yeah, well, you'd have done the same for me. Tough guy. Sama seperti sebelumnya, hari itu dilalui dengan hasil yang gak memuaskan. Pancingan yang kosong dan cuaca yang gak bersahabat membuat mereka semakin kecewa. Kemudian tanpa diduga, ombak besar datang dari samping hingga membuat mereka terjatuh. Para ABK pun berkumpul di dek kapal dan meminta Billy agar mengambil sebuah keputusan, yaitu maju atau mundur. Karena apa yang mereka alami gak masuk akal dan mulai merasakan firasat yang buruk. Tapi Billy yang optimis meyakinkan mereka karena kali ini kapal menuju sebuah tempat yang bernama Flemish Cap. Flemish Cap. Akhirnya semua setuju akan keputusan dari Billy, walaupun Kapten Linda saat itu menyarankan agar Billy jangan menuju ke Flemish Cap karena badai yang akan menghantam kapal mereka. Tapi Billy hanya menanggapinya dengan tenang. You headed for the Flemish Cap? Lady knows her coordinates. And that hand of yours is so hot I can feel the heat from here. Has got gale force coming out of Bermuda, stuff coming out of Sable Island. Say it anyway. You be careful. They're in here in solid white chalk. This could be a triple header. Yes, Mother. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat yang Billy janjikan, yaitu Flemish Cap. Mereka pun mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah ruah. Tapi ternyata nggak lama kemudian cobaan datang lagi setelah mereka tahu bahwa mesin es untuk mengawetkan ikan telah rusak. Haduh, ada-ada aja ya. Karena keadaan itu, Billy mengambil keputusan untuk pulang agar setidaknya ikan yang mereka bawa bisa dipasarkan. Kemudian tiba-tiba Billy mendapatkan sebuah fax yang berisi gambar pergerakan angin dan dia pun memperlihatkannya kepada semua ABK. We're looking at 40 to 50 foot waves. Gale force wind. Rough stuff out there, that's for sure. Right in our path. Lagi dan lagi, masalah seakan datang bertubi-tubi. Billy menjelaskan bahwa badai terdapat di jalur pulang dan jika mereka menunggu badai selesai, ikan yang mereka dapatkan akan membusuk. Billy pun menyarankan untuk menembus badai itu, yang tentunya mereka nggak tahu badai seperti apa yang akan mereka hadapi. What do you say, guys? Are we or aren't we? Money, come on, let's make some money. Come on. Di tempat lain, petugas BMKG mengajak teman wanitanya melihat pergerakan badai yang semakin bertambah besar karena diketahui ada 2 badai yang bertabrakan. Dia mengklaim bahwa ini akan menjadi sejarah dalam bencana dan itu akan menjadi badai yang sempurna. Hurricane Grace runs smack into it.
This lull south of Sable Island, ready to explode all your life and never see something like this. Be the perfect storm. Dan benar aja, Billy yang saat ini melintas di jalur antara dua badai besar itu menghadapi beberapa ombak yang besar. Bobby yang saat itu ada di sana kemudian membantu Billy menarik tuas gas kapal. Linda yang juga menerima fax mulai merasa gusar karena dia tahu kapal Andrea Gale tepat di jalur badai itu. Dia pun langsung menghubungi Billy untuk memberitahunya, tapi karena pemancar radio milik Billy rusak membuat percakapan mereka sedikit terhambat. Andrea Gale, do you read me? Who is it? For God's sake, come in, Billy. These storms have collided. Whiskey Yankee Charlie 6681, over. Look at your facts, damn it! Look at your facts. 44 North, 56.4 West. 44 North, 56.4 West. Headed. Hang on! And you're headed right for the middle of the monster. What's the antenna? Billy memaksakan kehendak karena menurutnya kapal itu akan kuat menerima hantaman ombak dan badai. Dan Linda yang mengetahui hal itu menghubungi penjaga pantai Boston. 4 West, over. This is fishing vessel Hannibal. I just got a mayday on a Gloucester sword boat. Mengetahui kerusakan pada antena kapal, Billy menyuruh Bobby untuk membetulkannya walaupun beberapa kali dia terhempas oleh ombak. Hingga akhirnya angin yang begitu kencang itu pun menghempaskan antena kapalnya. Atas laporan Linda, akhirnya penjaga pantai berkomunikasi dengan para tim rescue yang bertugas di helikopter untuk menyelamatkan kapal Andrea Gale. Tapi sebelum berangkat, mereka pun segera menghubungi pesawat tanker untuk mengisi bahan bakar helikopter yang udah hampir habis. Karena diketahui sebelumnya, mereka udah menyelamatkan korban lain dari sebuah kapal layar. Air Force Rescue 2, 3, 1. You got a win. There she is! Bobby yang kewalahan akhirnya kembali ke anjungan kapal. Dia melaporkan bahwa antena radio telah hilang tersapu angin. Dia pun menyarankan untuk putar balik menghindari badai itu, tapi Kapten Billy tetap pada pendiriannya. Hingga kemudian... jangkar penyeimbang yang terdapat di samping kapal terlepas, kemudian menghantam kaca dan hampir mengenai mereka. Billy pun langsung turun tangan berniat melepaskan jangkar itu, walaupun dia terombang-ambing naik turun karena terjangan ombak. Dengan susah payah, akhirnya jangkar itu berhasil dipotong, tapi masalah belum selesai karena jendela yang pecah membuat air masuk ke dalam dek. Dan jika nggak segera ditutup, kapal itu akan tenggelam. Para ABK segera mengambil papan untuk menutup kaca itu, tapi usaha mereka nggak berhasil. Sementara itu, helikopter penyelamat mencoba mengisi bahan bakar di udara, tapi karena cuaca di sana sangat ekstrim mengakibatkan pilot kesulitan memasukkan lubang pengisian ke pesawat tanker. Hingga pada akhirnya helikopter itu pun betul-betul kehabisan bahan bakar. Kemudian sang pilot yang bernama Daryl menyuruh semua anak buahnya segera menyelamatkan diri dengan cara melompat ke lautan. Dan dia pun mengorbankan dirinya tetap bertahan hingga akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan tenggelam bersamanya. Tapi ternyata Daryl berhasil selamat dengan bantuan oksigen dan pelampung yang bisa membuatnya muncul ke permukaan. Dia pun segera menghampiri semua kru yang gak jauh dari tempatnya dan menanyakan kru lain yang selamat. Saat mereka lagi terombang-ambing, datanglah kapal penyelamat dari arah depan dan bersiap menyelamatkan mereka. Walau dengan susah payah karena badai yang terlampau dahsyat itu. Hingga akhirnya semua kru helikopter dapat terselamatkan walaupun mereka kecewa karena salah satu temannya hilang ditelan ombak. Kembali
Kembali ke kapal Andrea Gale, Bugs dan Sully yang mencoba menutup kaca akhirnya terjatuh ke lautan karena diterjang ombak yang datang dari arah samping. Para ABK lain pun segera menyelamatkan mereka berdua. Tapi tiba-tiba... Bugs terlempar jauh karena tali yang mengikatnya terputus. Kemudian dengan sigap, Bobby langsung mengambil tongkat untuk meraih Bugs sebelum dia mati tenggelam. Akhirnya mereka pun selamat dan berlindung di anjungan kapal bersama Billy. Dengan keadaan seperti itu, Billy memutuskan untuk balik arah menghindari badai agar mereka semua bisa terselamatkan. We're turning around. Fish will gather again for the Andrea Gale. Billy yang saat itu bersama dengan Bobby mencoba berbalik arah meskipun mereka tahu bahwa hal itu gak semudah membalikkan telapak tangan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengubah arah haluan walaupun awalnya kapal itu sempat terbalik dihempas gelombang tapi bisa kembali berdiri. Langit yang cerah pun muncul dari arah depan menandakan bahwa mereka sebentar lagi akan keluar dari badai itu. Tapi naas tiba-tiba awan berubah menjadi hitam seakan menghilangkan semua harapan para kru yang lagi ketakutan. Kapten Billy mengungkapkan bahwa badai nggak akan melepaskan mereka begitu aja. Dan akhirnya sesuatu yang besar menghampiri mereka, yaitu ombak setinggi sekitar hampir 30 meter. Hingga akhirnya... kapal Andrea Gale yang naas itu pun terbalik. Semua ABK dalam dek pontang-panting berusaha menyelamatkan diri. Tapi mungkin emang udah nasibnya seperti ini. Pintu terkunci dan air masuk ke dalam kabin membuat mereka nggak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Sementara itu Billy mengajak Bobby untuk keluar dari sana melewati kaca. Tapi karena tugas seorang kapten adalah harus bertanggung jawab atas kapalnya, akhirnya Billy memutuskan untuk ikut tenggelam bersama Andrea Gale. It's gonna be hard, my little boy. Bobby yang berhasil naik ke permukaan akhirnya sendirian di tengah badai yang sangat dahsyat itu. Dalam hatinya dia minta maaf pada Christina walaupun dia tahu bahwa mungkin aja nyawanya nggak bisa diselamatkan. Christina. I loved you the moment I saw you. Setelah badai selesai, helikopter penyelamat berkeliling berharap ada kru kapal Andrea Gale yang masih selamat. Tapi ternyata mereka nggak menemukan apapun. Dan yang paling menyakitkan bagi seorang Bobby adalah dia bisa selamat dari tenggelamnya kapal, tapi tidak dari badai itu. Hingga pada akhirnya dikabarkan gak ada satupun kru Andrea Gale yang selamat dan para keluarga hanya bisa pasrah, tapi tentunya mereka akan terus dikenang. Dan kemudian, tamat. Ya gitu Brad, dari film kisah nyata ini kita semakin tahu gimana perjuangan seorang nelayan yang rela bertaruh nyawa demi mencari ikan. Makanya kalau kalian beli ikan laut jangan sampai sadis kalau nawar. Ya. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah memaksakan sesuatu yang sangat beresiko. Pahami dan pikirkanlah matang-matang apa yang akan kamu lakukan sebelum kamu menyesal seumur hidup. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.